Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nino Juliana, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 25301117235512. Saat ini saya mengajar di SDN 14 Bangan Perbai, Desa Tanjung Itan, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran. Saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oke, kalau ada semangat silakan abang-abang pimpin doanya dulu. Doa menurut agama masing-masing. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Abang Dama, Hadir. Al-Fazri, Bu Tin Risma, Hadir. Jojo. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hadir. Oke. Tepuk semangat dulu biar lebih semangat belajar kita hari ini. Tepuk semangat. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, ayo kita semuanya berdiri nyanyi lagu Halo Halo Bandung dulu. Sampai tepuk tangan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Belajar ikhlas. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 8. Hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 8 bulan November 2025. Makanya IPAS. Tahu materi apa kita hari ini? Seperti yang udah Ibu informasikan pertemuan sebelumnya. Tahu. Belajar apa kita hari ini? Tentang kebutuhan. Tentang kebutuhan. Kemarin kan Ibu udah sampaikan bahwa hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang kebutuhan. Aku dan kebutuhanku. Aku dan kebutuhanku. Oke, setiap manusia
pastinya memiliki kebutuhan. Kalian sekolah hari ini kebutuhannya apa? Seragam. Seragam, sepatu, apa lagi? Tulis apa? Pensil. Nah, itu kebutuhan untuk sekolah. Kalau di rumah kebutuhannya apa? Itu kebutuhan sehari-hari ya. Oke, Ibu ada video pendek mengenai kebutuhan. Nah, silakan disimak karena nanti setelah video Ibu mau tanya dulu ya. Siap dengarkan? Siap. Kita tepuk fokus terlebih dahulu biar kalian bisa fokus ke video yang akan Ibu tampilkan. Ada yang mau mimpin? Tepuk fokus bisa? Bisa nggak? Dapat belum? Oke, kita sama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, siap belajar? Siap. Fokus ya, lihat ke depan, lihat videonya dulu. Lihat ke depan ya, semuanya lihat ke depan. Kamu kenapa, Tina? Kelihatan lemas sekali. Iya, aku tadi nggak sempat sarapan. Hai teman kece, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Tina? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Ya betul, kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan minuman untuk menghilangkan haus. Makanan dan minuman adalah contoh kebutuhan manusia. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Yo, masih semangat? Ada yang bisa menyimpulkan dari video ini? Kan ada dua yang ditampilkan. Pertama, apa itu kebutuhan? Yang kedua, kebutuhan dibagi menjadi beberapa macam. 3 macam. Nah, kebutuhan itu apa? Ada yang bisa mendefinisikan apa itu kebutuhan? Angkat tangan. Hal yang dapat dipenuhi. Apa? Hal yang dapat dipenuhi. Hal yang dapat dipenuhi. Ada lagi pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa baca? Tolong Ibu baca. Oke, Abang Lama. Tujuan pertama apa? Memahami definisi kebutuhan. Ya, memahami definisi kebutuhan. Tadi udah disampaikan apa itu kebutuhan. Yang kedua, Erina, Ibu minta tolong. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, oke, Alfian. Mengidentifikasi jenis kebutuhan Berdasarkan skala prioritas. Oke. Mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, yang dimaksud dengan prioritas itu hal yang utama. Misal seperti dalam keadaan lapar, kalian disodorkan makanan dan minuman, yang sebelahnya ada mainan. Kira-kira yang mana yang dipilih? Makanan. Terus kalau udah kenyang, misalnya udah pulang ke rumah gitu, pilih kendaraan atau makanan? Kendaraan dong, kan mau pulang, kan udah kenyang keadaannya ya. Oke. Dari tujuan pembelajaran ini, Bu mau terangkan sedikit tadi. Oke, nih definisi kebutuhan. Tujuan yang pertama adalah siswa bisa
mendefinisikan tentang kebutuhan. Risma, oke, tolong Ibu Risma bacakan apa definisi kebutuhan, Risma? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi atau Diperlukan oleh manusia untuk menahan hidup dan memiliki kehidupan. kehidupan yang layak. Oke, Ibu ulangi ya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Kalau tidak makan, bisa tidak hidup layak? Apa yang kalian rasakan kalau tidak makan? Punya tenaga tidak? Mampu tidak berangkat sekolah? Itu ya, itu yang dinamakan kebutuhan. Bisa dimengerti? Bisa. Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Oke, coba sama-sama. Definisi kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh manusia untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Kita lanjut. Nah, tadi Ibu kan bertanya, apa kebutuhan itu? Kebutuhan si A misalnya si Dama perlunya baju seragam untuk sekolah. Terus Risma perlu minuman karena haus. Terus ada juga yang perlu pensil untuk menulis. Nah, jadi kebutuhan satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Siswa membutuhkan buku dan alat tulis untuk belajar. Sedangkan ibu membutuhkan alat masak untuk menyiapkan makanan. Terus ada yang pelukis, dia perlu apa? Melukis, meluaskan, Dan untuk melukis. Kalau kamera, siapa yang membutuhkan kamera? Kita perlu tidak? Untuk apa? Untuk kita itu kamera itu keinginan, masuk ke dalam keinginan. Tapi buat yang fotografer, kamera itu termasuk pada kebutuhan. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada kebutuhan dan keinginan. Nah, berbeda dengan keinginan. Keinginan adalah suatu hal yang diinginkan tapi tidak esensial, tidak harus, bukan pokok ya. Esensial seperti mainan. Mainan harus nggak dimiliki? Tidak. Perlu nggak dimiliki? Tidak. Terus liburan. Liburan masuk pada contoh keinginan. Berpengaruh tidak kalau tidak dipenuhi? Tidak. Itu beda keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan perlu dipenuhi karena akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kalau keinginan itu tidak perlu. Lanjut ya. Oke. Nah, kebutuhan dan keinginan. Yang satunya makanan. Yang mana? Ada dua gambar di depan. Ada makanan, ada mainan. Mana kebutuhan, mana keinginan? Ibu pengen piak. Ada dua gambar di depan. Ada makanan dan ada mainan. Yang kebutuhan yang mana? Yang keinginan yang mana? Oh, oke, tepuk tangan untuk piak. Kalau makanan itu masuk pada kebutuhan, keinginan, mainan itu masuk pada keinginan. Bisa ya, bedakan ya. Nah, tadi telah disampaikan dalam video bahwa kebutuhan itu dibagi menjadi berapa? 3. Bisa disebutkan? Ada yang bisa?
masih ingat? Nah, coba Abang Nana. Primer, sekunder, dan tersier. Oke, kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kita masuk pada kebutuhan primer. Jelas ya? Jelas. Coba Irina bantu Ibu Irina di depan. Bacakan ini. Kebutuhan primer manusia adalah kebutuhan mendasarkan dan harus dipenuhi. Manusia terdiri dari 3 hal utama, yaitu Apa? Nih, 1, 2, 3. makanan, 1 makanan, 2 pakaian, ya. tinggal. Oke, terima kasih Irina. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke, kebutuhan primer ini juga disebut dengan kebutuhan pokok. Ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Kebutuhan primer dibagi itu 3, yaitu sandang, pangan, dan pakan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, sedangkan papan itu adalah tempat tinggal atau rumah. Bisa tidak manusia hidup tanpa makanan? Bisa. Pernah nggak manusia tidak berpakaian? Tidak. Bisa nggak hidup? Tidak. Karena kalau tidak ada pakaian maka manusia itu akan merasa kedinginan, nanti masuk angin, ya kan? Bisa sakit. Terus bisa tidak punya tempat tinggal? Tidak. Kita hidup harus punya tempat tinggal. Terserah mau di kos, ya kan, bisa di rumah pribadi, asal tidak misalnya di bawah pohon, ya kan? Ada lagi kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Tasa bisa bantu Ibu Tasa, tolong bacakan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang dapat ditunda, contohnya seperti sepeda, televisi, ponsel, kulkas, kipas angin. Oke. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan. Bisa dipenuhi setelah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya ada sepeda, Ada televisi, ponsel, kulkas, angin. Ada lagi kira-kira? Televisi udah. Penanganan AC, ya kan? Bisa lagi mesin cuci. Nah, itu yang termasuk termasuk contoh-contoh kebutuhan sekunder. Bisa dipahami? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tunjangan atau kebutuhan yang dapat ditunda. Lanjut ya. Oke, kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan apa yang ketiga? Kebutuhan tersier. Rizky, coba tolong Rizky. Tersier adalah keinginan yang tidak tentu untuk kelangsungan hidup, tapi dapat keinginan mentergensi seperti barang mewah, contoh termasuk mobil, liburan jauh, atau Oke, terima kasih Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Oke, dan 3 kita
sudah definisinya sudah, beda kebutuhan keinginannya sudah, terus macam-macam kebutuhan serta contohnya juga sudah Ibu paparkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan, ada kelompok primer, sekunder, tersier, dan kebutuhan. Ya. Oke, sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti Ibu bagikan LKPD atau tugas kelompoknya. 1 kelompok 1 lembar. Tugasnya apa? Yaitu mengisi contoh-contoh kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Siap? Siap. Kami isi yang tersier aja, Bu. Semuanya? Semuanya diisi ya. Contoh-contohnya, kebutuhan primernya apa, contoh kebutuhan sekundernya apa, contoh kebutuhan tersiernya apa. Oke. Nah, jangan lupa tulis nama kelompok. Tulisnya itu televisi. Sekunder tadi apa? Oke ya. Nah, contoh. Ada yang sudah selesai? Kelompok kerja udah siap? Nah, kalau udah silakan maju ke depan untuk presentasi hasil. Bukan itu, bukan primo. Katanya tersier tadi minta dulu. Ayo. Primo. Oke, mau primer dulu. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok primer. Semangat ya. Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Oke, geser sini sedikit. Tidak kena. Ayo. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok primer. Untuk yang panggil ya. Kelompok sekunder. Oke, silakan anggota kelompok sekunder maju ke depan. Siapa yang mau bacakan? Bacakan, ayo. Kami dari kelompok sekunder. Kelompok sekunder. Oke. Kebutuhan pendidikan dan seragam sekolah, tempat tinggal, rumah, sepeda, alat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok sekunder. Kami lagi, Bu. Sekarang silakan kelompok tersier. Kami dari kelompok sekunder. Lanjut. Sekunder, televisi, sepeda, kipas angin, dan HP. Nah, lanjut ke kebutuhan tersier. Tersier, mobil sport, pesawat,
Oke. Contohnya apa? Terus masuk kebutuhan sekunder, contohnya apa? Kebutuhan tersier, contohnya apa? Kedengaran tidak? Iya. Contoh kebutuhan primer. Makanan, minuman, pakaian, seragam sekolah, masker. Oke, kelompok yang terakhir, kelompok kebutuhan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kebutuhan. Ada semangat? Dari tadi kita sudah belajar, sudah presentasi. Sekarang Ibu mau cek pemahamannya dulu untuk tercapai atau tidak pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan pertama, apa itu kebutuhan? Terus yang kedua, apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Terus apa perbedaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Yang keempat, apa contoh-contoh dari kebutuhan tersebut? Oke, yuk kita simpulkan sama-sama ya. Apa itu kebutuhan? Apa tadi kebutuhan? Nah, itu contohnya, definisinya. Harus dipenuhi. Segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Oke, itu definisi kebutuhan ya. Yang kedua, apa perbedaan dan kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak perlu. Itu yang kita pelajari hari ini. Sudah berpaham? Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Yakin? Yakin. Oke, kalau sudah yakin, Ibu punya tugas pribadi. Satu orang satu. Nanti dikumpulkan. Nah, sama dengan Eri. Let. Oke, Lydia dengan ada pasangan berarti 9. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan. Mana? Berada dulu di tempat biar Ibu yang kumpulkan. Oke. Ma, apa baca di depan? Itu artinya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kelompok, atas partisipasinya hari ini. Sampai ketemu hari Senin ya. Hari Senin belajar apa? Tolong disiapkan untuk pelajaran hari Senin. Oke, sudah siap semua? Silakan ketua kelas pimpin doanya pulang. Semuanya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk yang rapi. Mau lihat siapa yang rapi, oke? Oke, orang. Oke. Makasih ya. Oke.
Tuhan.